Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian lagi santai kayak gini, lagi ngopi atau bahkan lagi tidur siang, tiba-tiba ada saldo masuk ke rekening kalian. Dan hebatnya, uang itu bukan hasil kerja lembur, bukan hasil jualan, apalagi hasil pinjol. Uang itu murni pemberian dari perusahaan-perusahaan paling kaya di Indonesia sebagai ucapan terima kasih karena kalian sudah jadi bagian dari mereka. Inilah yang kita sebut sebagai dividen. Mungkin selama ini kalian cuma jadi nasabah bank, kalian nabung di sana, bayar biaya admin tiap bulan, dan pakai aplikasinya buat transfer. Tapi di video kali ini saya mau ajak kalian ganti posisi. Gimana kalau sekarang gantian bank-bank besar itu yang setor uang ke kalian? Kita akan bahas bagaimana caranya punya gaji kedua dari bank-bank BUMN dengan cara yang paling simpel. Yuk kita mulai. Sebelum melangkah jauh, kita samakan persepsi dulu. Apa sih dividen itu? Bayangkan kalian punya teman yang buka warung nasi goreng. Karena dia kekurangan modal, dia minta kalian bantu. Kalian kasih modal 1 juta rupiah. Sebagai imbalannya, teman kalian janji, nanti kalau warung ini untung setiap akhir tahun, keuntungannya kita bagi 2 ya. Nah, bagi hasil itulah yang disebut dividen. Di dunia saham, warung ini adalah perusahaan besar seperti Bank BRI, Bank Mandiri, atau Bank BNI. Bedanya, warung ini nggak mungkin tutup besok pagi karena pelanggannya jutaan orang di seluruh Indonesia. Jadi pas kamu beli saham mereka, kamu itu sebenarnya lagi nitip modal. Karena bank-bank ini setiap hari untung dari bunga pinjaman, dari biaya admin, dan dari transaksi kita semua. Maka di waktu-waktu tertentu, keuntungan itu dibagikan kembali ke kita sebagai pemilik sahamnya. Indahnya di mana? Kamu nggak perlu ikut pusing mikirin gimana cara bank itu cari nasabah, nggak perlu ikut rapat tiap pagi, dan nggak perlu ngantor pakai seragam. Kamu cukup duduk manis dan biarkan direksi bank yang bekerja keras buat kamu. Kamu tinggal tunggu jatah bagi hasilnya masuk ke rekening sahammu. Kenapa kita fokus ke bank BUMN atau bank milik negara? Kenapa nggak perusahaan lain? Ada alasan sederhana yang gampang banget dicerna. Yang pertama, mereka nggak ada matinya. Coba lihat di sekeliling kalian, siapa sih yang nggak pakai ATM BRI di desa-desa? Siapa yang nggak punya aplikasi Mandiri atau BNI di HP-nya? Selama orang Indonesia masih butuh nabung dan pinjam uang, bank-bank ini akan tetap untung. Investasi di bank BUMN itu ibarat kita naruh uang di tempat yang fondasinya paling kuat di negara ini. Yang kedua, mereka royal. Ibarat orang kaya yang dermawan, bank-bank milik negara ini biasanya rajin banget bagi-bagi hasil. Kenapa? Karena salah satu pemilik terbesarnya adalah pemerintah Indonesia. Pemerintah butuh uang buat bangun jalan, jembatan, dan sekolah. Salah satu sumber uangnya ya dari dividen bank-bank ini. Nah, kalau pemerintah dapat jatah, kita sebagai rakyat yang punya sahamnya juga otomatis kecipratan jatah yang sama. Yang ketiga, gak perlu pintar analisis. Kalian gak perlu jadi sarjana ekonomi buat tahu kalau bank-bank ini sehat. Cukup lihat antrian di kantor cabangnya. Kalau masih ramai, berarti bisnisnya jalan. Ini investasi yang paling masuk akal buat orang awam yang nggak mau ribet lihat grafik yang naik turun kayak wahana pasar malam. Terus gimana cara mulainya? Apa harus punya uang ratusan juta dulu? Jawabannya enggak. Dulu saham mungkin kelihatan kayak mainan orang-orang berdasi di gedung tinggi. Tapi sekarang modal buat beli saham itu lebih murah daripada harga paket data internet kamu atau harga sekali nongkrong di kafe. Strateginya simple, ganti kebiasaan. Kalau biasanya tiap bulan kita cuma jadi donatur ke bank lewat biaya admin, sekarang kita balik. Setiap gajian sisihkan sedikit saja, misalnya 100.000 atau 500.000 untuk beli saham bank BUMN pilihanmu. Anggap saja ini lagi menanam pohon. Mungkin tahun pertama buahnya atau dividennya cuma cukup buat beli bakso, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu rutin tanam terus tiap bulan dan buahnya nggak kamu makan tapi kamu tanam lagi atau beli saham lagi, lama-lama pohonmu jadi hutan. Di titik inilah keajaiban terjadi. Nanti akan ada masanya dividen yang kamu terima dalam setahun itu jumlahnya sama dengan 1 kali gajimu sebulan. Itulah yang dinamakan gaji ke-13 atau gaji kedua. Supaya kalian nyaman dan gak was-was, saya punya beberapa tips sederhana. Yang pertama, gunakan uang dingin. Jangan pakai uang buat bayar kontrakan atau uang sekolah anak buat beli saham. Pakailah uang sisa atau uang yang memang jatahnya buat jajan. Tujuannya supaya hati tenang kalau harga sahamnya lagi naik turun. Yang kedua, jangan ikut-ikutan. Pilih 1 atau 2 bank yang kamu memang pakai jasanya dan kamu percaya. Jangan gampang tergiur sama omongan orang soal perusahaan yang nggak jelas asal-usulnya. Yang ketiga, lupakan harganya, fokus ke jumlahnya. Kalau kamu investor dividen, jangan terlalu pusing kalau harga saham lagi turun dikit.
Justru pas harga turun itu kesempatan buat beli lebih banyak. Yang kita incar itu bagi hasilnya, bukan cuma jualan saham pas harganya naik. Teman-teman, menjadi kaya itu bukan soal seberapa besar gaji kita, tapi seberapa pintar kita menyuruh uang kita buat bekerja. Dividen dari saham bank BUMN adalah salah satu jalan paling jujur dan paling aman buat kita, orang awam, untuk mulai membangun masa depan yang lebih tenang. Mungkin hasilnya nggak kelihatan besok pagi, tapi bayangkan 5 atau 10 tahun dari sekarang. Saat kamu mungkin sudah capek bekerja atau pengen punya waktu lebih banyak buat keluarga, ada mesin uang yang terus ngirim saldo ke rekeningmu secara rutin. Investasi itu bukan soal seberapa cepat kamu sampai, tapi soal kapan kamu berani mulai. Jadi, bank mana nih yang mau kamu jadikan pohon uang pertamamu? Coba tulis di kolom komentar, atau kalau ada yang masih bingung cara bukanya, tanya aja di bawah. Kita diskusi bareng-bareng. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian merasa video ini bikin kalian lebih paham, dan subscribe supaya gak ketinggalan tips keuangan santai lainnya. Kami Lensa Saham pamit dulu, sampai ketemu di video selanjutnya dan salam cuan santai.